apalagi anak-anak muda yang zaman sekarang itu ya bukan semua juga ya. Mereka itu ya masa bodoh sama kebudayaan gitu loh, guys. Sopan santunnya aja pun nggak ada gitu. Apalagi mau melestarikan kebudayaan. Halo, what's up guys, kembali lagi bersama saya Bro Hair di sini. Jadi di konten kali ini saya akan membuat video ya guys, sesuai requestan kalian, sesuai requestan teman-teman yang ada di TikTok. Mereka itu request bikin reaction, bikin video tentang Reok Ponorogo diklaim Malaysia gitu guys. Bener nggak sih? Gitu ya. Jadi sebenarnya saya males ya guys bikin video kayak ginian ya, soalnya udah terbukti itu cuma hoak. Tapi ya udahlah, kita langsung aja lihat videonya ya, kita lihat di berita gitu ya, gimana sih sebenarnya itu, kayak apa sebenarnya itu, bagaimana gitu, kok rame kali gitu. Oke, jadi nggak usah lama-lama lah ya, kita langsung ke videonya aja yuk, let's go. Pemerintah Malaysia berencana mengajukan kesenian reok sebagai kebudayaan negaranya ke United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization atau UNESCO. Seperti apa lantas mekanisme proses pengajuan sebuah kebudayaan di UNESCO? Untuk membahasnya lebih lanjut, kita sudah bergabung bersama dengan Duta Besar atau Mantap. Wakil Delegasi tetap RI untuk UNESCO, Ismunandar. Selamat pagi Pak Ismunandar. Selamat pagi Mas. Iya, Pak Ismunandar, mungkin bisa diberikan sedikit gambaran kepada kami dan pemirsa seberapa penting sebenarnya sebuah kebudayaan tercatat dalam UNESCO, Pak? Seberapa penting kebudayaan tercatat dalam UNESCO? Seberapa penting? Iya, pertama sebetulnya saya ingin klarifikasi dulu. Kami sudah melakukan pengecek. Ya mohon maaf Pak, green screen-nya kurang rapih motongnya. Kan ya. Jadi sama sekali tidak benar bahwa Malaysia mendaftarkan reok untuk warisan tak benda atau ICH di UNESCO. Gitu. Nah, sebetulnya seberapa penting pendaftaran tadi Mas Mervin bilang ya, pendaftaran warisan budaya tak benda Ya, di kita UNESCO. mau tahu seberapa penting sih pendaftaran sebuah kebudayaan di UNESCO gitu ya guys ya. Kita harus tahu dulu seberapa pentingnya dulu gitu. Pendaftaran warisan budaya tak benda ke UNESCO itu berdasarkan perjanjian bersama atau konvensi kita semua negara-negara anggota yang ikut, dan sekarang itu sudah 180 negara. 180 itu negara. Dalam rangka satu ya, untuk meningkatkan kesadaran bahwa warisan budaya tak benda itu penting untuk kehidupan kita bersama. Iya, emang Karena penting di sana banget. ada nilai-nilai luhur, ada hal-hal yang penting untuk pembangunan berkelanjutan. Iya. Dan juga untuk meningkatkan kerjasama internasional. Jadi justru yang sangat penting itu adalah bagaimana kita bekerja sama untuk melestarikan hal-hal yang sangat penting tadi. Iya sih, yang paling penting yaitu bekerja sama untuk melestarikan kebudayaan tersebut gitu ya guys. Dan kemudian yang poin berikutnya, warisan budaya tak benda yang tercatat di UNESCO itu bukan berarti paten. Jadi tidak ada hubungannya dengan paten suatu budaya. Yang kedua, gimana itu maksudnya? Warisan budaya tak benda itu dalam konvensinya yang kita juga sudah setuju adalah tidak memperhatikan ya, memang tidak memperhatikan asal usul budaya tersebut. Jadi kenapa seperti itu? Kalau ditanya, yang penting memang budaya itu hidup di mana ya. Jadi hidup itu artinya paling tidak sudah satu generasi bahwa budaya itu berlangsung dan terus diwariskan dari generasi ke generasi di mana saja. Jadi ada suatu budaya yang hidup di katakanlah beberapa negara itu boleh menginskripsikan atau mendaftarkan warisan budaya tersebut. Jadi sekali lagi, berarti kayak misal satu kebudayaan nih, contoh Reok Ponorogo lah ya, di Indonesia ada, di Malaysia mungkin, di Indonesia ada, terus di Malaysia ada, terus di di Rusia ada gitu, di Amerika ada, itu semua bisa mendaftarkan gitu ya guys. Yang penting itu budayanya itu jalan di negara tersebut gitu ya. Ini bukan pengakuan paten, bukan pengakuan paten. Asal usul. Tidak ada hubungannya dengan itu. Yang penting tidak ada hubungannya dengan itu guys. Budaya itu hidup atau lestari di daerah tersebut. Ya betul. Karena kebudayaan itu kan harus dilestarikan gitu ya. Yang paling penting itu kan kebudayaan itu harus dilestarikan, bukan budaya ini milik siapa. Ya kalau
Kalau asal usulnya pasti ya tahulah, mesti tahulah, pasti ada asal usulnya gitu. Tapi yang paling penting itu kan harus dilestarikan dulu gitu ya. Sekali lagi ingin saya sampaikan, kami sudah melakukan pengecekan. Malaysia tidak mendaftarkan reog ya sampai saat ini. Malaysia tidak mendaftarkan reog, guys. Ya, guys ya. Malaysia tidak mendaftarkan reog. Saya gimana ya, yang request sebenarnya banyak dari teman-teman saya yang di Malaysia gitu, yang di TikTok ya. Mau mereka itu request bikin video kayak gini gitu loh. Karena apa? Karena mereka itu merasa difitnah gitu loh, guys. Mereka itu merasa difitnah. Oke, lanjut dulu, guys. Ini. Kami sudah melakukan. Jadi kemarin batas pengajuannya itu adalah tanggal 31 Maret. Kami melakukan pengecekan, tidak ada pendaftaran reog oleh Malaysia. Terima kasih, Mas. Oke, jadi udahlah ya, nggak usah. Ya intinya kan udah dijelasin tadi. Intinya itu Malaysia tidak mendaftarkan reog ke UNESCO. Jadi buat teman-teman saya orang Indonesia yang di Indonesia gitu ya, udah cukup lah ya. Nggak usah nggak usah bergaduh di sosial media, udah cukup karena ya udah ada klarifikasinya juga, udah jelas gitu kalau Malaysia itu nggak mendaftarkan reog di UNESCO gitu ya. Dan yang nyuruh bikin video kayak gini sebenarnya sih teman-teman saya yang di Malaysia gitu ya, di TikTok mereka request bikin video tentang reog yang diklaim Malaysia karena mereka itu merasa terfitnah gitu, guys. BTW saya di Malaysia ya, saya kerja di Malaysia dan di sini nggak ada sama sekali berita kayak gini, guys. Kayak Malaysia mau ngeklaim reog itu nggak ada gitu loh. Makanya itu requestan ini sebenarnya sudah 2 hari yang lalu, 2 atau 3 hari yang lalu, tapi saya baru bikin videonya kali ini karena ya saya mau mastiin dulu gitu, nyari sumbernya dulu, terus ya takutnya kan saya salah ngomong gitu, nanti malah jadi berantakan, jadi tambah ribet urusannya gitu ya, guys ya. Ya udahlah, guys, kita itu satu rumpun gitu loh, satu rumpun. Seperti yang Bapak tadi itu bilang kan, bukan yang paling penting itu bukan asal usulnya dari mana, tapi yang penting itu dilestarikan gitu loh. Jadi ayo sama-sama kita melestarikan kebudayaan kita semua lah ya. Kebudayaan reog dan lain sebagainya itu semuanya itu harus dilestarikan gitu, guys. Dan satu lagi yang bikin saya kesal itu, kenapa kalau ada berita kayak gini netizen itu terus rame gitu loh. Sebelumnya itu sebelum ada berita kayak gini mau diklaim Malaysia itu, orang Indonesia itu kayak masa bodoh sama reog Ponorogo gitu lah ya. Ya kecuali orang-orang tertentu, apalagi anak-anak muda yang zaman sekarang itu ya bukan semua juga ya. Mereka itu ya masa bodoh sama kebudayaan gitu loh, guys. Sopan santunya aja pun nggak ada gitu loh. Apalagi mau melestarikan kebudayaan gitu loh, guys. Jadi ya udahlah, daripada kita saling bergaduh kan, daripada kita ribut-ribut, jadi ya udahlah kita lestarikan aja, kita sama-sama lestarikan kebudayaan kita masing-masing gitu ya. Terus jangan mudah terpancing berita-berita hoak ya, emang beritanya itu dari sumber yang emang udah gede gitu ya, sumbernya itu udah gede, yang beritain itu emang channel yang udah gede, tapi jangan langsung percaya kalau belum ada buktinya gitu loh, guys. Karena mereka juga ya ngejar traffic, kayak saya juga ngejar traffic gitu, guys. Ngejar traffic, ngejar viewer. Jadi mereka ya pokoknya rame, yang penting rame yang nonton gitu, nggak tahu itu berita bener atau enggak. Pokoknya buat netizen semua, jangan langsung percaya sama berita-berita yang belum tentu benar asal usulnya itu, asal usulnya dari mana, terus belum tentu benar itu kalian nggak usah langsung percaya. Kalau bisa itu ya kalian nyari aja sumbernya sendiri gitu ya, guys ya, benar apa enggak berita ini, benar apa enggak kayak gitu loh. Jangan asal menuduh aja, kan kasihan loh, guys, kasihan teman-teman saya yang di sini itu, mereka itu merasa terfitnah. Saya minta maaf, sebenarnya saya minta maaf buat teman-teman saya yang di sini, teman-teman dari Malaysia. Saya minta maaf karena ya Anda merasa terfitnah oleh sebagian dari kami, dari saya minta maaf dari lubuk hati saya yang paling dalam itu, saya minta maaf lah ya. Dan terima kasih juga buat kalian yang udah mampir di TikTok saya. BTW TikTok saya makin ramai ya, makin hari makin ramai. Terima kasih yang udah follow TikTok saya juga. Buat yang belum follow silahkan di follow. Dan terima kasih sekali lagi, terima kasih buat kalian yang udah nonton video ini. Jangan lupa di like, di komen, dan di subscribe buat kalian yang suka dengan video kali ini. Buat yang belum subscribe silahkan di subscribe. Pokoknya udah cukup sekian aja video kali ini. Kesimpulannya
ya kita belajar lagi lah ya, kita belajar lagi lah. Mari kita sama-sama melestarikan apa yang ada gitu ya guys, budaya, terus ya pokoknya apa yang ada kita harus lestarikan gitu guys, nggak cuma Reok Ponorogo doang, semuanya gitu ya guys ya. Oke, jadi mungkin cukup sekian aja video kali ini, ditunggu video selanjutnya aja ya guys ya. See you next video, bye bye and peace.